Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Bapak banggakan anak-anak kami yang masih selalu menanti mungkin materi-materi pelajaran yang akan Bapak sampaikan melalui e-learning. Kemarin sudah Bapak kirimkan materi pembelajaran yang bagian pertama, mata pelajaran simulasi digital yang berkaitan dengan materi menghubungkan sheet bagian pertama. Untuk hari ini Bapak akan melanjutkan membuatkan sebuah video tutorial untuk proses BBM anak-anak siswa kami kelas 10 untuk materi pelajaran simulasi digital yang menggunakan fasilitas e-learning atau menggunakan fasilitas classroom. Pada kesempatan ini Bapak akan mencoba membuatkan sebuah contoh pembelajaran menghubungkan sheet menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Mohon dicermati materi yang Bapak sampaikan ini, diamati dan bisa langsung dipraktekkan ke komputer, baik menggunakan laptop atau menggunakan PC, bahkan bisa juga kita menggunakan handphone Android kita. Nah, kebetulan ini Bapak membuat tutorial ini juga menggunakan handphone Android Bapak. Baik, silakan perhatikan. Yang pertama adalah kita aktifkan terlebih dahulu adalah aplikasi Microsoft Excel. Tinggal klik saja seperti tampilannya ada di halaman layar video ini. Oke, baik. Nah, di sini kebetulan Bapak sudah sebelumnya membuat sebuah tabel biar tidak makan waktu terlalu lama. Di sini sudah Bapak persiapkan terlebih dahulu tabel yang kita mau bicarakan yang berkaitan dengan hubungkan sheet. Nah, ini ada file hubung sheet. Nah, Bapak klik sekarang. Oke. Nah, ini adalah tabel menghubungkan sheet. Nah, kebetulan tabel ini adalah tabel daftar hadir siswa, ada di sheet 1. Nah, bagi anak-anak nanti mungkin bisa langsung mencoba di komputer masing-masing. Nah, apa perbedaan dengan materi pada bagian pertama? Pada bagian pertama kemarin itu kita membuat tabel yang seperti tampilan ini adalah sifatnya manual. Makna manual di sini adalah kita hanya langsung mengetik dalam bentuk ketikan-ketikan, baik NIS, nama, status hadir dan keterangan. Sementara pada bagian kedua ini adalah kita menggunakan rumus. Nah, tentunya ini anak-anak sudah pernah Bapak sampaikan dulu, sudah pernah kita pelajari sama-sama ketika proses pembelajaran tatap muka di kelas. Nah, ini bisa dilihat. Nah, waktu bagian pertama untuk nama Ali itu, atau untuk nama siapa aja namanya yang kemarin itu ya, Ali ya, tetap Ali kalau nggak salah. Nah, ini Ali. Nah, kemarin kita ketik Ali. Nah, untuk proses pembelajaran kedua ini untuk memunculkan nama itu, nama kita munculkan berdasarkan ketentuan ya, di bawah itu ada ketentuan nama. Nah, ini ya, oke.
nama diperoleh berdasarkan NIS. Jadi nama itu diperoleh berdasarkan NIS. Di sini sudah ditetapkan bahwa kalau 01 itu Ali, 02 Budi, 03 Chandra, 04 Desi, dan 05 Fitri. Nah, sementara untuk keterangan itu diperoleh berdasarkan status hadir. Nah, ketika status hadirnya A, berarti di keterangan muncul alfa. Ya, ini alfa. Nah, ini juga menggunakan rumus. Ya, jadi ini sudah ditetapkan. A itu alfa, S itu sakit, I itu izin, H itu hadir, C itu tanpa keterangan. Ya, mau C, mau Z, dan seterusnya itu dianggap selain dari A, S, I, dan H itu dianggap tanpa keterangan. Baik, mungkin materi yang menyangkut dengan rumus ini bukan sebuah persoalan lagi, karena ini sudah kita pelajari pada saat tatap muka di laboratorium. Nah, sekarang yang mau kita bicarakan adalah bagaimana cara menggunakan hubung SID. Kalau kemarin hubung SID itu dengan cara ketikan manual atau rumusnya itu tanpa menggunakan fungsi-fungsi. Nah, sekarang kita menggunakan fungsi-fungsi. Nah, ini Bapak klik di sheet kedua. Nah, ini Pak tampilannya sheet kedua. Di sheet kedua ini ya ada tabel biodata siswa, sementara sheet 1 adalah daftar hadir. Nah, di biodata ini kolom nomor NIS dan nama itu masih sama seperti kolom yang ada di sheet 1 di daftar hadir. Jadi bisa kita ambil 3 kolom ini, bisa langsung diambil dari sheet 1. Jadi bisa kita hubungkan. Nah, cara menghubungkan cukup langsung kita, nah di posisi sel A3 itu langsung ketik sama dengan, supaya muncul langsung nama yang ada di sheet, nomor yang ada di sheet 1. Nah, sama dengan sheet 1. Nah, sheet 1. Tanda seru A3. Nah, terus di enter. Nah, enter. Itu langsung akan keluar nanti dengan sendirinya nomor. Karena di sheet 1 sudah ada nomor. Nah, untuk di bawahnya itu ya, ini nggak perlu diketik lagi. Nggak perlu diketik lagi, sama dengan sheet 1 tanda seru A4. Ya, maknanya apa? Ini bisa di copy dari NO ini. Nah, ini bisa di copy. Jadi NO ini pendam klik saja. Nah, ini copy. Terus arahkan ke yang mau di copy. Nah, seret saja. Nah, terus di paste. Oke. Nah, ini hasilnya. Jadi 1 2 3 itu secara otomatis akan ditampilkan persis sama seperti yang ada di isi sel yang ada di sheet 1. Nah, untuk kolom NIS dan kolom nama ini masih sama seperti yang ada di sheet 1. Nah, ini juga bisa langsung di copy saja. Nah, ini kebetulan sudah ada, sudah terisi. Nah, ini di blok saja. Oke, di blok, di copy. Nah, klik copy. Terus klik ke posisi yang mau di copy. Anggap saja 101 itu belum ada ya. Nah, itu di blok. Nah, blok saja. Oke. Sampai ke data yang kelima. Terus di paste. Oke, secara otomatis akan keluar NIS dan nama persis sama seperti yang ada di posisi sheet 1. Nah, ini kita lihat di sheet 1. Nah, sama persis. Ya. Ada NIS, ada nama. Oke, kita balik ke klik. Kita klik lagi ke sheet 2. Nah, di sini yang perlu kita mau sampaikan adalah
Untuk ketentuan di kolom jenis kelamin, nah itu bisa diperhatikan ketentuan di bawah itu. Nah, seperti yang sudah kita praktekkan tadi, NIS dan nama. Nah, NIS dan nama, nah itu diperoleh berdasarkan NIS dan nama yang ada di sheet 1. Jadi sama persis ya, namanya dan orangnya itu dan NIS-nya itu sama persis. Nah, terus berikutnya adalah ada ketentuan yang kedua. Nah, yang kedua itu ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini diperoleh berdasarkan NIS yang ada di sheet 1. Jadi NIS ini apa, jenis kelamin ini. Nah, untuk posisi jenis kelamin, misalnya Ali itu laki-laki, itu diperoleh berdasarkan NIS si Ali. NIS bukan yang ada di sheet 2, tapi diperoleh berdasarkan NIS yang ada di sheet 1. Nah, ini rumusnya bisa dilihat. Nah, kenapa harus kita menggunakan fungsi if? Nah, apa bedanya fungsi if dengan tanpa if? Nah, kalau misalnya lebih dari satu ketentuan, maka kita harus berandai-andai ya, harus kita case, kita pertanyakan satu persatu. Nah, apa ketentuannya? Ketika NIS 101 ya, NIS 101 itu apa jenis kelaminnya? Nah, sudah pasti adalah laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena NIS 101 itu adalah namanya adalah Ali. Nah, sementara untuk NIS berikutnya harus kita case lagi, kita pertanyakan lagi. Apakah mungkin kita menginput nanti 102? Ketika 102, maka jenis kelaminnya adalah laki-laki. Dan seterusnya sampai dengan case yang terakhir, yang kelima. Ya, kelima. Nah, kita case yang kelima. Nah, kita case apakah jenis kelamin ya, jenis kelamin yang kelima itu apakah NIS-nya itu adalah 105. Ketika NIS-nya 105, maka jenis kelaminnya adalah perempuan. Nah, dikarenakan di sini hanya ada 5 siswa yang dicontohkan, maka pertanyaannya atau if-nya, berandai-andainya hanya sampai dengan 5 kali berandai-andai atau 5 kali kita case, kita pertanyakan. Nah, di luar dari itu, ketika kita menginput NIS selain dari 101 sampai dengan 105, maka itu dianggap salah input. Jadi kita harus input kembali. Nah, ini adalah sebuah fungsi if yang bisa kita gunakan untuk fasilitas yang ada di Microsoft Excel. Nah, rumusnya sudah kita buat untuk di sel D4. Nah, kita bisa mengcopy rumus ini. Jadi rumus itu sifatnya fleksibel ya, fleksibel. Jadi satu rumus itu bisa untuk semua ketika logikanya itu adalah sama. Ya, fungsinya adalah sama. Nah, ini kita copy. Ya, rumus ini kita pendam saja. Kita copy. Ya, pendam, klik copy. Terus letakkan di bawahnya. Di posisi mau kita tempatkan hasil kopian. Nah, terus kita blok. Nah, setelah itu kita paste. Oke. Nah, ini hasilnya. Jadi Ali itu adalah sudah pasti laki-laki. Nah, Budi laki-laki, Chandra laki-laki, Desi perempuan, Fitri perempuan. Nah, itu
yang harus kita pahami. Nah, apa bedanya dengan if yang sebelum materi menghubungkan sheet? Nah, ini bisa anak-anak bisa perhatikan. Nah, pada saat dulu sebelum kita pembelajaran menghubungkan sheet, nah setelah if buka kurung itu kita tidak membubuhkan, tidak mengetik sheet. Nah, seperti ini. Nah, itu dulu tidak kita ketik sheet. Tapi apa yang kita ketik? Ya, sama dengan if buka kurung langsung selnya B4. Nah, langsung B4-nya. Tanpa ada sheet, tanda seru, dan B4. Nah, ini kenapa harus pakai sheet? Karena seperti ketentuan bahwa jenis kelamin itu diperoleh berdasarkan NIS yang ada di sheet 1. Jadi bukan NIS yang ada di sheet 2. Makanya kita libatkan sheet 1-nya. Nah, ini yang harus dipahami ya. Nah, cuman ditambah sheet-nya atau sebut sheet-nya sebelum kita sebut selnya. Nah, ini mungkin supaya bisa dipahami kenapa dibuat demikian. Ini adalah untuk menjaga supaya data kita itu selalu valid, tidak tumpang tindih, ya, tidak ada perbedaan antara data yang ada di sheet 1 dengan data yang ada di sheet 2. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, jadi tetap Ali, Budi, Chandra, Desi, dan Fitri. Di sheet 2 juga demikian. Nah, di sheet 2 juga Ali, Budi, Chandra, Desi, dan Fitri. Nah, ketika kita kepingin melakukan perubahan posisi, misalnya posisi orangnya itu mau dirubah posisinya. Maknanya apa? Ali itu bukan di nomor urut 1, atau si Fitri bukan di urut nomor 5, atau Chandra bukan di nomor urut 3. Itu boleh, ya, bisa kita lakukan. Namun jangan sekali-kali kita melakukan perubahan itu di sheet 2, tapi kita lakukan perubahannya adalah di sheet 1. Oke, bisa kita coba. Nah, ini Bapak klik di sheet 1. Nah, misal si Chandra kita mau letakkan di 1. Ya, Chandra itu 103. Oke, kita ganti. Chandra 103. Oke. Nah, Chandra. Nah, terus di posisi Chandra kita ganti dengan 101 Ali. Oke. Nah, oke, otomatis ya, Chandra naik di atas, Ali di posisi ketiga. Nah, tentunya untuk status, nah ini juga kita harus perhatikan apakah benar Chandra itu alfa. Kalau Chandra itu bukan alfa, ya mungkin Chandra itu adalah izin. Nah, kita input izin. Oke. Nah, boleh huruf kecil atau boleh huruf besar. Ya, terus Ali. Nah, mungkin Ali itu alfa. Nah, kita rubah untuk alfa. Oke. Nah, input ini boleh huruf abjad, kapital ya, kapital boleh huruf kecil ya. Oke, baik. Nah, kita balik lagi ke sheet 2. Nah, ini mungkin paham ya, paham. Cuman perbedaannya itu adalah setiap mempertanyakan if itu dibubuhkan atau ditambah dengan sheet-nya. Nah, terus kita lanjutkan untuk posisi alamat. Nah, ini ada ketentuan. Ya, ada ketentuan. Ketentuan yang ketiga adalah alamat diperoleh berdasarkan NIS. Nah, kenapa diikat dengan NIS? Karena orangnya itu pasti melekat dengan alamatnya itu melekat dengan orangnya, ya. Melekat. Nah, maknanya apa? Ya, setiap orang itu punya alamatnya masing-masing. Jadi, dikarenakan NIS ini mudah diinput, maka dia dijadikan sebagai input. Dan karena NIS ini ada sifatnya sangat spesifik karena dia sejenis, ya,
jenisnya angka semua, dan juga karakternya atau jumlah digitnya itu sama semua 3 digit. Nah, jadi bisa kita pertanyakan. Tapi kalau kita mempertanyakan alamat berdasarkan nama, nah itu mempertanyakan ketika kita case, nanti rumusnya lebih banyak, karakternya lebih panjang. Nah, dan juga lebih rumit ya, lebih rumit. Nah, untuk ini kita case saja ya. Alamatnya itu diperoleh berdasarkan NIS. NIS yang mana? Bukan NIS yang ada di sheet 2, tapi NIS diambil dari sheet 1. Tetap kita ambilnya acuannya itu ke acuan dasar, yaitu yang ada data di sheet 1, supaya tidak membingungkan. Nah, ini kebetulan rumus sudah Bapak buat 1. Nah, ini apa yang dipertanyakan? If ya. Nah, if. Apa yang di if? Nah, di sini harus kita tambah sheet. Nah, kebetulan ini tidak ada sheet. Nah, ini ditambah sheetnya. Apa yang ditambah sheetnya? Ya, ada sheet 1. Ya, di sini adalah sheet 1. Nah, kita tambah sheet di sini. Sheet 1. Oke. Nah, apakah sheet 1 yang ada di E17 ya, sheet 1, tanda seru jangan lupa kalau kita ketik ya. Tapi kalau nggak diketik, kalau kita klik itu lebih mudah ya. Nah, apakah yang kita input itu di sheet 1 E1 itu 101? Jika ya, maka alamatnya di mana? Yaitu di NESU misalnya. Terus apakah yang kita ketik, yang kita input di sheet 2 apa di sheet 1 di posisi B? Sorry, ini B ya, B4. Salah ini, karena alamatnya yang kita pertanyakan semua B4 ya. Ini tentunya salah. Nah, mungkin salah klik tadi. Nah, sheet 1 ya B4. Ini B4. Oke. Boleh diklik, boleh diketik ya, sama saja. Apakah di sheet 1 B4 itu sama dengan 101? Jika ya, maka NESU. Nah, ini juga sudah pernah Bapak sampaikan kenapa NIS itu tidak dipetik dan juga alamat itu dipetik. Nah, ini sudah pernah Bapak jelaskan sebelumnya, adalah ketika angka itu ya biasakan itu nggak usah dipetik ya, ketika angka semua. Nah, kenapa untuk alamat itu dipetik ya? Karena untuk alamat itu adalah karena dia itu sifatnya karakter, string, bukan numerik ya, bukan sebuah value, maka dia harus dipetik. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, terus kita pertanyakan lagi untuk berikutnya, untuk 102. Nah, 102. Apakah 102 ketika ya misalnya peniti ya. Nah, terus untuk posisi yang ketiga ya, untuk yang ketiga. Nah, kita tanyakan lagi di sini. Nah, terus kita klik sheet. Oke, yang ketiga. Sorry. Ini diundo saja. Ya, salah. Nah, tentu yang kita pertanyakan semua adalah sheet 1 ya. Yang kita pertanyakan sheet 1 B4. Yang pertama itu NESU, yang kedua itu peniti, yang ketiga itu sheet 1-nya itu adalah tetap di sini ya, 4. Nah, terus
di sini adalah sama dengan, ini dihapus saja. Ini dihapus saja ya, ini dihapus saja. Nah, yang ketiga adalah lamtemen. Nah, terus kita tanyakan lagi yang ke berikutnya. Nah, di sini oke, peniti. Nah, terus nesu peniti. Nah, terus yang ke berikutnya oke, enter. Oke, terus lamtemen yang ke berikutnya adalah Darussalam. Nah, oke. Nah, terus setelah Darussalam yang kelima adalah Lampaseh. Terus yang di luar dari 101 sampai dengan 105 itu dianggap salah input. Oke, ini di enter. Nah, rumusnya itu ada 5 kali pertanyaan atau 5 kali kita case, ada 5 kali kita berandai-andai. Di luar itu dianggap itu salah input. Nah, rumus ini coba kita copy. Kita copy rumusnya. Oke. Di copy, terus ya kita letakkan di bawah. Karena rumus ini adalah berlaku satu untuk semua ketika apa yang kita tempatkan itu sifatnya logikanya sama, maka rumus ini adalah berlaku fleksibel. Oke, di paste. Nah, ini bisa kita lihat untuk 103 itu untuk Chandra itu lamtemen ya. Oke. Untuk 101 nesu, untuk 102 itu peniti, 104 Darussalam, 105 adalah Lampaseh. Nah, kita boleh tes ketika kita kepingin tes ketika kita salah input. Oke. Nah, misalnya kita tes 10. Nah, kita tidak pernah ada nis seperti ini. Tidak pernah ada kita nis 111. Walaupun 3 digit, tapi nis tersebut tidak pernah kita pertanyakan. Nah, ketika kita menginput nisnya itu salah, maka akan harus mengeluarkan informasi yang salah. Nah, kita coba. Nah, ketika kita menginput nisnya salah, maka di kolom nama akan keluar salah input. Nah, kenapa tidak berpengaruh terhadap status hadir dan keterangan? Nah, ini dikarenakan status hadir dan keterangan tidak dikaitkan dengan nis. Nah, kecuali di sini kita input salah. Nah, misalnya i. Nah, tapi kita inputnya i-nya double misalnya. Nah, itu pasti akan keluar tanpa keterangan. Nah, di luar dari AIS, H itu dianggap tanpa keterangan. Nah, terus kita lihat di sheet 2. Nah, ini secara otomatis. Maka di biodata siswa, dikarenakan tadi di sheet 1 kita input 111, maka di kolom nama sudah pasti keluar salah input. Dan di jenis kelamin sudah pasti salah input. Karena jenis kelamin juga melekat dengan nisnya. Nah, alamat juga demikian akan muncul adalah salah input dikarenakan alamat itu juga melekat dengan nisnya. Baik, mungkin hanya sampai di sini penjelasan dari Bapak. Mungkin anak-anak kami bisa langsung dicoba di komputer masing-masing, di laptop masing-masing, atau di Android masing-masing. Jika ada mungkin hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan layangkan pertanyaan ke Classroom. Mungkin insya Allah Bapak akan menjawabnya sesuai dengan materi yang kita pelajari. Baik, lebih dan kurang Bapak mohon maaf.
Selamat mencoba, selamat belajar, dan jangan pernah bosan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.